Pagi adik-adik, apa kabar anak Tuhan pada pagi hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Ya adik-adik, pada pagi hari ini kita akan kembali beribadah IHMBA. Namun sebelumnya itu mari kita tenangkan hati dan pikiran kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, jemput kita semua untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi dari Kidung Ceria 341, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita akan menyanyi sekali lagi dari Kidung Ceria 292, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Ya, adik-adik, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu, mari kita bersama lipat tangan, tutup mata untuk kita mendoakan ibadah kita. Kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, Tuhan Yesus yang Maha Baik. Kami mengucap syukur untuk kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Khususnya semalam tadi kami boleh beristirahat, dan pada pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang segar, dengan nafas kehidupan yang baru ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami ada dan bersama-sama secara online ya Tuhan, untuk ada dalam ibadah-Mu, ibadah hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak. Kiranya ya Tuhan, Engkau hadir dalam ibadah kami ini, agar ibadah kami ini boleh berkenan seturut dan sesuai kehendak-Mu, dan semuanya itu kami lakukan hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkenanlah atas ibadah kami ya Tuhan, sertai ibadah kami agar dapat berjalan sesuai kehendak-Mu. Dalam nama-Mu kami telah berdoa, haleluya, amin. Nah baik adik-adik, sebelum kita membaca Mazmur pujian kita menyanyi lagi dari satu pujian dari Kidung Ceria 17, Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam Mazmur berbalasan yang terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-34, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur 34 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Kakak Ika akan membaca ayat yang tercetak keluar, dan adik-adik berserta Kakak Mei akan membaca ayat yang tercetak ke dalam. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepada
kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Demikian pembacaan Mazmur. Ya adik-adik, kita telah membaca Mazmur pujian. Untuk merespon Mazmur pujian kita, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 90, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Untuk itu silakan adik-adik siapkan Alkitabnya dari Yesaya 56 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Jika Alkitabnya sudah siap, sudah terbuka, mari kita bersama-sama menundukkan hati dan kepala kita untuk kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, saat ini dalam ibadah-Mu ya Tuhan, kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan cerita tentang firman-Mu. Kiranya Engkau mau memberikan Roh Kudus-Mu, tuntun kami anak-anak-Mu, agar cerita firman Tuhan yang kami baca dan kami dengarkan pada pagi hari ini, boleh kami mengerti, lalu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Selain itu ya Tuhan, untuk Kak Mei, kakak lain kami yang akan menyampaikan firman-Mu kepada adik-adik, kiranya Tuhan juga mau sertai dengan Roh Kudus-Mu, agar ia dapat berkata-kata setur dan sesuai kehendak-Mu untuk membagikan berkat melalui firman-Mu kepada adik-adik layan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap dan sedia untuk mendengar. Di dalam nama kami telah berdoa, amin. Nah adik-adik, saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya 56 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Yesaya 56 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 diberi judul Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umat-Nya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang kukehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku, dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya,
semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikian pembacaan Alkitab kita adik-adik. Nah adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Kak Mei mau tanya, siapa adik-adik yang pernah dengar nama Yesaya? Pasti semuanya sudah sering dengar, Kak Mei yakin. Kemudian sudah biasa juga dalam IHMPA kita membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya. Nah, Kak Mei mau menyampaikan kembali bahwa Yesaya itu adalah seorang nabi. Betul adik-adik, Yesaya itu seorang nabi, hamba yang dipilih Tuhan untuk menjadi perantaranya, untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat pilihan Allah. Nah adik-adik, mungkin adik-adik sudah pernah diceritakan selama IHMPA mengenai kitab Yesaya ini. Nah kitab Yesaya ini menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel adik-adik. Nah ceritanya itu terbagi menjadi 3. Jadi kitab Yesaya ini ada 66 pasal. Nah dari 66 pasal ini terbagi jadi 3 bagian. Nah, bagian yang pertama ini dari kitab Yesaya, dia menceritakan tentang bangsa Israel yang saat itu mereka sedang berpaling dari Tuhan. Berpaling di sini maksudnya adik-adik mereka sudah mulai meninggalkan Tuhan, sudah mulai tidak taat, melakukan penyembahan-penyembahan berhala, kemudian hidup mereka tidak benar. Nah, itu adik-adik bisa baca tentang kehidupan bangsa Israel itu di Yesaya pasal 1 sampai pasal 39. Itu bagian yang pertama. Nah, saat itu Nabi Yesaya sudah mengingatkan ke bangsa Israel untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Tapi bangsa Israel saat itu tidak mau dengar dan mereka masih tetap melanggar perintah-perintah Tuhan. Nah, bagian kedua dari kitab Yesaya itu dimulai dari pasal 40 sampai pasal yang ke-55. Nah, bagian kedua kitab Yesaya ini adik-adik, dia menceritakan tentang bagaimana bangsa Israel akhirnya menerima hukuman dari Tuhan. Hukumannya itu adalah bangsa Israel ini menjalani pembuangan di Babel. Nah, Tuhan ingin menunjukkan bahwa ketika umatnya, ketika manusia tidak taat kepada Tuhan, pasti ada hal yang harus mereka tanggung dari ketidaktaatannya, dari tidak dengar-dengarannya pada perintah Tuhan. Nah, seperti yang dialami oleh bangsa Israel, yaitu mereka dibuang di Babel. Tentunya adik-adik ketika mereka berada di pembuangan, mereka akan merasa tersiksa, merasa butuh pertolongan, merasa takut dan semuanya adik-adik. Tapi karena Tuhan Yesus yang maha baik dan maha kasih, Tuhan selama bangsa Israel di pembuangan pun Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Tuhan tetap memantau bangsa Israel. Nah, sampai pada bagian ketiga kitab Yesaya, dimulai dari pasal 56 sampai pasal 66, yaitu mulai dari pasal yang kita baca pada pagi hari ini adik-adik, itu bagian ketiga dari kitab Yesaya, yang menceritakan bagaimana Tuhan menyertai kembali bangsa Israel dengan harapan bahwa bangsa Israel bisa bertobat, bangsa Israel bisa kembali kepada Tuhan, bangsa Israel bisa taat dan setia kembali. Nah, pada bacaan kita adik-adik di pasal 56, di sini Tuhan mau seperti yang kami sudah bilang tadi, pasal 56 ini menceritakan bagaimana Tuhan mau mengampuni bangsa Israel setelah mereka sudah berbuat dosa, sudah
berpaling dari Tuhan, kemudian melewati masa pembuangan. Di pasal 56 yang kita baca ini adik-adik, Tuhan mau memberikan keselamatan kepada bangsa Israel. Tuhan mau kembali menyayangi bangsa Israel sebagai umat kesayangannya, mau kembali mengasihi bangsa Israel yang selama ini memang dikasihi Tuhan. Nah, tapi adik-adik, Tuhan juga memberikan peringatan kepada bangsa Israel. Nah, tadi kan kami sudah bilang Tuhan memberikan sebuah janji. Janjinya itu Tuhan akan memberikan keselamatan kepada bangsa Israel. Nah, tapi Tuhan juga memberikan peringatan kepada bangsa Israel. Bukan sekedar janji, tapi ada juga peringatan. Apa itu peringatannya? Bahwa Tuhan akan memberikan janjinya kepada Israel atau memberikan dalam hal ini janjinya itu keselamatan kepada bangsa Israel jika bangsa Israel itu bisa menghormati dan menguduskan hari-hari Sabat Tuhan, dan juga bangsa Israel itu bisa melakukan hal-hal yang benar seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Nah, menguduskan dan menghargai hari-hari Sabat Tuhan ini maksudnya adik-adik, adik-adik sudah tahu pasti hari Sabat itu hari di mana Tuhan Yesus berhenti dan beristirahat dari bekerja selama masa penciptaan. Nah, di bangsa Israel hari Sabat itu digunakan untuk beribadah. Nah, makanya Tuhan mau bangsa Israel itu bisa menguduskan dan menghargai hari-hari Sabat itu, yang artinya bangsa Israel harus mengutamakan ibadah kepada Tuhan. Nah, dalam melakukan ibadah pun tidak sekedar ibadah biasa saja adik-adik, tapi harus mempersiapkan hati, persiapkan pikiran, pokoknya pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak berkaitan dengan ibadah itu disingkirkan dulu sejenak. Khusus siapkan waktu betul-betul untuk fokus beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, membawa diri sepenuh hati. Itu yang dimaksud dengan menguduskan dan menghargai hari-hari Sabat. Nah, kemudian peringatan yang kedua tadi adik-adik, Tuhan mau memberikan keselamatan jika bangsa Israel mau setia untuk melakukan hal-hal yang benar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, seperti yang kami sudah jelaskan bahwa sebelumnya itu bangsa Israel berpaling dari Tuhan, bangsa Israel mulai menyembah berhala, melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Nah, jadi dalam peringatan ini Tuhan mau kasih ingat bahwa bangsa Israel, kamu akan mendapat keselamatan hanya jika kamu mau mendengar perintah-perintahku. Lakukanlah apa yang benar yang kukehendaki. Seperti itu adik-adik. Nah, peringatan tentang menguduskan hari Sabat dan melakukan hal-hal yang benar, juga penyampaian tentang janji keselamatan dari Tuhan kepada Israel, itu semuanya Tuhan sampaikan melalui Nabi Yesaya, sesuai yang kita baca pada pagi hari ini. Jadi, Nabi Yesaya dipercayakan oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan itu kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, selain itu dalam pembacaan kita ada disebutkan mengenai orang-orang asing dan orang-orang kebiri. Nah, untuk adik-adik ketahui bahwa bangsa Israel itu punya aturan kalau orang-orang asing atau orang-orang di luar umat bangsa Israel itu mereka dulunya tidak diperbolehkan untuk bisa beribadah bersama-sama, tidak diperbolehkan untuk ikut masuk ke dalam bait Allah karena mereka dianggap berbeda dengan bangsa Israel. Nah, tapi pada suatu kesempatan raja-raja Persia itu mulai mengesampingkan aturan itu dan mulai memberikan kesempatan kepada orang asing dan orang-orang kebiri itu untuk bisa ikut bersama-sama dalam ibadah. Jadi yang bisa masuk ke bait Allah itu bukan hanya
bangsa Israel saja, tapi orang-orang yang dianggap asing pun bisa ikut masuk di dalam. Nah, dari kalau adik-adik baca firman Tuhan kita, di situ Tuhan juga sampaikan kalau Tuhan akan memberikan keselamatan tidak hanya untuk bangsa Israel, tetapi termasuk juga untuk orang-orang asing dan orang-orang kebiri. Kenapa? Karena keselamatan dari Tuhan itu bukan hanya berlaku untuk bangsa tertentu saja, tapi kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, apakah berhenti sampai di situ saja? Tidak, adik-adik. Setiap orang yang percaya kepadanya dan taat serta setia melakukan kehendak Tuhan. Nah, jadi di pembacaan kita Tuhan juga menyampaikan bahwa meskipun kamu orang-orang asing, kamu orang-orang kebiri, kamu tidak termasuk dalam golongan bangsa Israel sebagai umat yang dipersiapkan Tuhan, tapi kamu tetap bisa mendapatkan keselamatan dariku. Itu kata Tuhan melalui pembacaan kita. Nah, tapi Tuhan juga memberikan peringatan bahwa kamu akan menerima keselamatan itu ketika kamu menggunakan kesempatan yang aku berikan untuk melayaniku dengan sepenuh hati, untuk taat dan setia pada kehendak dan firman-Ku, untuk melakukan hal-hal yang benar yang Tuhan kehendaki. Nah, dalam firman Tuhan kita pada pagi hari ini juga adik-adik, Tuhan menyampaikan bahwa kamu orang-orang asing dan orang-orang kebiri tetap akan mendapat keadilan, tetap akan mendapatkan keselamatan selama hati, pikiran, dan hidupnya mereka diarahkan hanya kepada Tuhan dan melalui melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan juga mau sampaikan kalau meskipun mereka dianggap berbeda dari orang-orang Israel, mereka tetap mempunyai kesempatan yang sama untuk melayani Tuhan. Dan ketika mereka sudah mendapat kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama, untuk bisa melayani Tuhan, untuk tidak dibeda-bedakan lagi dalam ibadah, mereka harus bisa untuk benar-benar mempersiapkan hati, diri, dan pikiran mereka untuk hanya berfokus pada Tuhan, untuk benar-benar melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, kesempatannya pun tidak hanya dalam ibadah saja adik-adik, tapi juga di luar ibadah. Contohnya misalnya mereka bisa tetap mendapatkan kunjungan kasih, mereka bisa dapat kesempatan untuk berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini mau juga disampaikan kalau keselamatan itu Tuhan yang punya, Tuhan yang berkuasa atas keselamatan itu, dan keselamatan itu Tuhan yang berikan juga kepada kita manusia. Jadi setiap orang yang dikehendaki Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang mau melaksanakan perintah Tuhan pasti akan diberikan keselamatan selama mereka itu taat dan setia serta melakukan kebenaran yang Tuhan kehendaki dan juga menguduskan hari-hari Sabat Tuhan. Nah, selain itu adik-adik, kita manusia ini kadang ada yang tidak sempurna, entah itu tidak sempurna fisiknya atau kita ada kekurangan anggota tubuh, begitu adik-adik. Kita sering dianggap tidak sempurna. Nah, meskipun begitu, dalam ketidaksempurnaan kita adik-adik, Tuhan dan janjinya, pengharapannya itu tetap menghadirkan sukacita bagi kita. Dan ketika kita bersuka cita juga menerima pengharapan dan janji keselamatan dari Tuhan, maka kita akan menjadi bahagia, kita akan merasakan benar, oh inilah banyaknya berkat Tuhan dalam hidupku. Setiap hari bahkan nafas yang kuhirup ini adalah berkat yang luar biasa dari Tuhan. Dan karena Tuhan telah memberikan berkat-Nya, memberikan sukacita meskipun aku penuh ketidaksempurnaan, berarti aku sebagai anak-anak Tuhan harus mau untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang jahat,
hal-hal yang akan menyakiti hati Tuhan dan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi adik-adik, dari cerita firman ini kita bisa belajar bahwa kita juga anak-anak yang kecil, kita bisa mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Tuhan pasti memberikan kita juga keselamatan. Selama kita sebagai anak-anak mau belajar untuk melakukan hal-hal yang benar, menguduskan hari-hari Sabat Tuhan, dan melakukan keadilan juga melayani Tuhan dengan sungguh. Nah, melakukan hal-hal yang benar, adik-adik pasti sudah banyak tahu contohnya, sudah berulang kali. Nah, tinggal bagaimana kita tidak sekedar tahu saja adik-adik, tapi kita betul-betul lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian untuk menguduskan hari-hari Sabat, kami yakin adik-adik juga pasti sudah selalu ingat kalau misalnya hari Sabtu, pas selalu ingat, oh besok hari Minggu pagi berarti saya harus bangun pagi, saya harus siap-siap untuk saya ikut ibadah IHMPA. Meskipun online atau dulu-dulunya kita bertemu langsung di gereja, selalu ingat kalau oh iya setiap hari Minggu saya harus datang IHMPA pukul 8 pagi. Nah, itu salah satu bentuk adik-adik menguduskan dan menghargai hari-hari Sabat. Apalagi kami yakin ada pasti adik-adik yang bersemangat sekali sampai sejak malam itu sudah persiapkan, oh saya mau pakai baju-baju rapi, baju ini besok. Saya persiapkan memang mitasku sama Alkitabku sama buku alat tulisku supaya besok itu saya bisa siap-siap dan tidak terlambat pergi IHMPA atau tidak terlambat ikut ibadah. Nah, ketika adik-adik menunjukkan, adik-adik mempersiapkan diri, mempersiapkan hati adik-adik, maka adik-adik sudah melakukan tindakan menguduskan dan menghargai hari-hari Sabat. Nah, ketika ibadahnya dilakukan secara online adik-adik, tetap kita harus berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan dalam ibadah, di mana kita tetap mengikuti ibadah dengan berpakaian rapi, pakai kemeja, pokoknya pakaian kayak seperti kita datang langsung ke gereja gitu adik-adik, karena kita tetap sama-sama dalam situasi beribadah kepada Tuhan. Toh, jangan pakai bilang ih kan di rumah aja ibadah, jadi bisa sih pakai baju tidur atau pakai baju kaos celana pendek begitu. Nah, sebisa mungkin tidak ya adik-adik, karena itu berarti adik-adik tidak menghargai hari Sabat, tidak menghargai ibadah yang adik-adik lakukan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi meskipun ibadahnya dilakukan secara online, adik-adik tetap mempersiapkan diri sebagaimana adik-adik mempersiapkan diri ketika ibadahnya itu ibadah langsung di gereja adik-adik. Nah, kemudian adik-adik melakukan keadilan seperti yang disampaikan tadi mengenai orang-orang asing dan orang-orang kebiri. Adik-adik juga mau diajarkan kalau setiap orang itu boleh beribadah, boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi sebaiknya kita tidak membeda-bedakan atau tidak menghalangi orang lain untuk mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena dengan kita bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita menjadi bisa bersekutu, menjadi lebih bisa berbagi berkat kepada sesama kita juga adik-adik. Dan yang terakhir, kita senantiasa melayani Tuhan dengan sungguh. Jadi untuk adik-adik juga yang diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, entah itu dari talentanya, entah itu dari kemampuannya, atau hal-hal lain, aktivitas-aktivitas lain setiap harinya, yang adik-adik bisa pergunakan untuk melayani dan memuji nama Tuhan, maka adik-adik harus gunakan semuanya itu dengan sungguh-sungguh. Jangan jadi malas-malasan atau menganggap enteng semuanya adik-adik. Karena ingat bahwa Tuhan akan memberikan keselamatan bagi setiap umatnya yang mau menguduskan dan menghargai hari-hari Sabat, melakukan hal yang benar sesuai kehendak Tuhan, mau melakukan keadilan, dan juga mau menggunakan kesempatan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, secara singkatnya dari cerita firman kita pada pagi hari ini tentang Nabi Yesaya yang menyampaikan nubuat mengenai janji keselamatan dan peringatan kepada bangsa Israel, ini sama situasinya dengan adik-adik dan orang tua di rumah.
Anggaplah adik-adik itu bangsa Israel dan orang tua itu adalah Tuhan Allah. Adik-adik pasti pernah berbuat salah. Nah, ketika adik-adik berbuat salah, orang tua biasanya marah. Atau karena adik-adik tidak dengar-dengaran apalagi. Nah, kadang misalnya ada yang dihukum. Anggaplah dihukumnya itu disuruh berdiri di pojok di situ tuh, angkat kaki atau pegang telinga atau bentuk hukuman lain. Nah, tapi ketika orang tua menghukum adik-adik atau mungkin marah kepada adik-adik karena tidak dengar-dengaran atau melakukan kesalahan, bukan berarti orang tua tidak sayang kepada adik-adik, melainkan orang tua mau mengingatkan adik-adik kalau itu hal yang tidak boleh dilakukan, itu hal yang tidak benar dilakukan. Supaya adik-adik belajar bahwa, oh, saya tidak boleh begini lagi, saya harus jadi lebih baik lagi, saya tidak boleh ulangi lagi. Nah, setelah itu pasti adik-adik bakal dirangkul kembali sama orang tua menunjukkan kasih sayangnya. Bahkan ada yang biasa kalau habis dimarahi atau habis dihukum begitu dipeluk lagi sama orang tua, bahkan orang tua biasa ada yang minta maaf toh, biasa ada mungkin mama papanya yang biasa minta maaf, maaf ya nak, mama papa tadi marahi atau mama papa pukul tadi, itu karena mama papa sayang supaya kamu anaknya mama papa bisa dengar-dengaran, bisa lakukan hal yang benar. Nah, itu sama dengan situasi bangsa Israel dan Tuhan Allah adik-adik. Nah, meskipun bangsa Israel awalnya tidak dengar-dengaran, bangsa Israel berpaling dari Tuhan, kemudian Tuhan memberikan hukuman melalui pembuangan, tapi pada akhirnya Tuhan tetap memperhatikan bangsa Israel dan memberikan janji keselamatan bagi bangsa Israel. Nah, sejauh ini itu firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini adik-adik. Kami harap adik-adik bisa mengerti dan memahami firman Tuhan ini, dan juga tidak sekedar itu tapi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari adik-adik kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia menguduskan dan menghargai hari-hari Sabat, setia melakukan hal-hal yang benar dan sesuai kehendak Tuhan, setia untuk melakukan keadilan, dan setia untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat menunjukkan kesetiaannya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Adik-adik, tadi kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Yesaya. Kiranya adik-adik boleh mengerti cerita yang telah kakak-kakak sampaikan. Untuk itu kita mau nyanyi satu pujian dari Kidung Ceria 199, Ku Suka Menuturkanmu. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita mau menyanyi dulu. Ibu jari, jari telunjuk. 1, 2, 3. Ibu jari, jari telunjuk. Jari tengah yang panjang. Jari manis pakai cincin. Jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu aku berdoa. Ya, kita lipat tangan, tenangkan hati dan pikiran kita tutup mata dan kita berdoa. Kembali hati dan pikiran kami tertunduk kepadamu ya Tuhan, dalam ibadah-Mu yang kudus ini. Kami mengucap syukur
kami boleh melaksanakan ibadah kami ini, dan kami boleh mendengarkan cerita tentang firman-Mu dari Nabi Yesaya yang Engkau utus untuk menyampaikan janji keselamatan dan peringatan kepada bangsa Israel yang Engkau kasihi. Kiranya ya Tuhan, dari firman Tuhan yang telah kami dengarkan dan kami renungkan bersama, kami boleh belajar menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia untuk menguduskan dan menghargai hari-hari Sabat, setia untuk melakukan hal-hal yang benar sesuai kehendak-Mu, setia untuk melakukan keadilan, dan setia untuk melayani Tuhan, menggunakan kesempatan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk tidak sekedar mengingat atau mengetahui makna dari cerita firman-Mu, tetapi Engkau mampukan kami anak-anak-Mu agar boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk kami boleh membagikan sukacita dan berkat tidak hanya bagi diri kami, tidak hanya bagi keluarga kami, tapi juga bagi orang-orang di sekeliling kami. Ya Tuhan, dalam ibadah-Mu, dalam doa syafaat kami ini, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, Pelkat PA, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tentunya kami mempunyai kerinduan untuk bisa bertemu kembali, bersekutu dalam ibadah secara langsung bersama-sama bertatap muka. Tapi kami masih terbatas dengan situasi yang ada. Meski demikian ya Tuhan, kami yakin Tuhan selalu jaga dan pelihara kami. Kiranya Engkau mau memberikan kami kekuatan dan kesehatan anak-anak-Mu, agar kami boleh tetap bertahan dalam situasi ini, hingga nantinya Engkau izinkan kami dalam keadaan yang lebih baik lagi untuk bisa kembali bersekutu bersama-sama secara langsung. Saat ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Terima kasih Tuhan menjaga dan melindungi orang tua kami. Kiranya Tuhan mau senantiasa memberikan berkat-Mu dan penyertaan-Mu kepada orang tua kami, agar orang tua kami boleh terus membimbing dan mendampingi kami anak-anak-Mu ya Tuhan, dan kami anak-anak-Mu boleh membanggakan orang tua kami sebagaimana mana kami juga ingin membanggakan Tuhan melalui perilaku, tutur kata, dan tindakan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Pelkat Pelayanan Anak, khususnya untuk kakak-kakak layan yang mau senantiasa melayani-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kakak-kakak layan dalam setiap aktivitasnya, baik itu pendidikan sekolah, kuliah, maupun yang bekerja ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau sertai setiap kakak-kakak layan, agar dalam setiap aktivitasnya pun mereka dapat tetap menjadi pelayan-pelayan-Mu yang memuji dan memuliakan nama-Mu, serta memberitakan mengenai kebesaran-Mu ya Tuhan. Kiranya setiap pelayanan yang kakak-kakak layan lakukan juga ya Tuhan, boleh berkenan kepadamu. Kami juga berdoa untuk program-program yang dilaksanakan oleh Pelkat PA, kiranya Tuhan mau tutup bungkus dan sertai semuanya, agar program-program itu dapat berjalan setur dan sesuai kehendak-Mu, sesuai dengan yang direncanakan dan yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam ibadah-Mu ini kami juga berdoa untuk gereja kami, dalam setiap unit-unit yang ada, setiap unsur yang ada, Tuhan mau jamah, Tuhan mau sertai, agar setiap unit yang ada dapat bersatu padu, kami bersama-sama berkolaborasi, kami bersama-sama bersekutu, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Biarlah melalui setiap unit yang ada, setiap unsur yang ada ya Tuhan, dengan kami mau saling merangkul satu sama lain, kami bisa menunjukkan betapa besar kasih dan penyertaan Tuhan serta kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga tak lupa berdoa untuk kota kami, kota Makassar, dan bangsa kami, bangsa Indonesia, dalam keadaan saat ini ya Tuhan, dengan masih adanya virus COVID-19 di kota kami, di bangsa kami ini yang membatasi aktivitas kami. Kiranya Tuhan mau tetap menyertai kami semua, melingkupi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, berikan kami kesehatan dan kekuatan untuk bisa menjalaninya. Kiranya ya Tuhan, Engkau juga memberikan hikmat kepada kami, agar kami tetap dapat menjalankan protokol kesehatan, kami tetap dapat mengingat dan mengikuti anjuran-anjuran pemerintah, sehingga kami anak-anak Tuhan boleh berkontribusi, anak-anak Tuhan boleh ikut menjadi penggerak yang dapat membawa hal positif, hal baik, membawa perubahan bagi bangsa kami, agar kiranya dengan sesegera ya Tuhan, kami bisa kembali menjalani kehidupan yang
sebagaimana mestinya ya Tuhan, dengan tidak terbatas melalui virus-virus yang ada. Kiranya juga kami dapat tetap sehat, tetap damai dan tentram ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan kepadamu. Kiranya Engkau mau mendengar dan menyahuti doa syafaat kami ini yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Silakan disiapkan persembahannya dan nanti boleh disampaikan ke orang tuanya untuk disetorkan melalui kantor gereja. Untuk itu, sambil membersihkan persembahan, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria, Aku Bawa dan Berikan Persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Terimalah persembahan dengan senang hati. Nah, adik-adik, kita telah memberikan persembahan. Untuk itu, mari kita berdiri, kita bersama-sama mendoakan persembahan kita. Kita tundukkan kepala dan hati kita lipat tangan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena tak henti-hentinya kasih, berkat, dan kesetiaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, saat yang lalu, dalam ibadahmu kami telah memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini ya Tuhan, besar ataupun kecil jumlahnya, semuanya tetap dapat berkenan kepadamu, dan semuanya boleh digunakan hanya untuk pelebaran firman-Mu, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan kiranya ya Tuhan, apa yang masih ada pada kami, yang masih tersisa pada kami, Tuhan memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk kami bisa dapat mengelolanya dan menggunakannya dengan bijak, dengan baik, dan untuk hal-hal yang benar seturut kehendak Tuhan. Dan kiranya apa yang masih ada pada kami juga ya Tuhan, itu semua dapat memberikan kami sukacita karena kami yakin tentunya itu juga menjadi berkat Tuhan yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Kiranya persembahan kami ini berkenan kepadamu ya Tuhan. Terimalah persembahan kami ini. Dalam nama-Mu kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita menyanyi Sudah Waktunya. 1, 2, 3. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus
Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu,